Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat-sahabatku yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan juga hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah sudah sepekan lebih kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia di atas sunnah-sunnahnya. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini insya Allah kita akan berbincang tentang satu perkara yang perkara ini sudah amat sangat diabaikan oleh kaum muslimin, yaitu tentang suap atau riswah. Setiap kita kaum muslimin tentu di dalam melakukan tindak perbuatan itu selalu mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ironisnya, kita mengharapkan rahmat dan keridhaannya, namun melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan rahmat dan keridhaannya justru mendatangkan laknat dan murkahnya. Ya, yaitu salah satunya yang akan kita bahas adalah perkara suap atau riswah. Ya. Nah, agar kita mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa itu suap, maka perlu kita ketahui apa sih definisi suap, baik secara bahasa maupun juga secara istilah. Al-Imam Al-Fayyumi, beliau berkata bahwasanya yang disebut dengan riswah, ma yu'tiyahu syahsyu lil hakimi au ghairihi liyahkumallah au yahmiluhu ala ma yurid. Yaitu satu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya dengan harapan agar hakim itu memenangkannya atau mengarahkan hakim sesuai dengan keinginan dari pemberi riswah. Ya, ini makna secara bahasa. Kemudian Ibnu Asr beliau mengatakan ariswah al-wuslatu ilal hajah bil musona'ah, ya, bil musona'ah, yaitu sesuatu yang menghubungkan antara kepentingan atau keperluan dengan bujukan. Ya, jadi ini makna secara bahasa. Ya, adapun secara istilah, riswah itu adalah ma yu'ta li ibtali haq au li ihqaqil batil. Ya, yaitu sesuatu pemberian yang membatalkan tentang perkara yang hak atau menegakkan perkara yang batil, palsu dan zalim. Ya, ini adalah masuk dalam kategori riswah atau suap. Nah, bagaimana ajaran Islam dari sisi Quran dan Sunnah memandang perkara riswah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 42 berfirman, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhad. Ya. Mereka itu orang-orang Yahudi suka mendengarkan tentang perkara yang dusta dan memakan dari yang suhad, haram. Al-Imam Al-Habawi beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan as-suhad ini adalah suap yang sering mereka lakukan kepada hakim agar memutuskan
suatu perkara sesuai dengan kehendaknya. Ya, ini kebiasaan daripada orang-orang Yahudi. Atau kalau sering kita sebut dengan istilah sekarang ya semacam kayak uang pelicin begitu ya. Ini termasuk dalam kategori suap. Nah, kemudian di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis an Abdullah ibni Amr qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'natullahi ala rushi wal murtashi. Ya, laknat Allah terhadap orang-orang yang memberi suap dan menerima suap. Ya, hadis diriwayatkan dari Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ya, jadi ternyata yang mendapatkan laknat dari perkara suap menyuap ini bukan hanya yang memberikan suap, akan tetapi perhatikan, tolong garis bawahi, yaitu penerima suap. Nah ini. Nah kemudian dari perkataan Abdullah ibni Amr, juga beliau berkata bahwa Rasulullah melaknat suap. Ya. An Abdullah ibni Amr, la'ana Rasulullah ala rashi wal murtashi. Ya. Abdullah ibn Amr berkata bahwasanya Rasulullah melaknat orang yang memberikan suap dan menerima suap. Ya, dari penjelasan ini, ya, dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah, maka jelaslah bahwasanya suap ini adalah merupakan perkara yang dilaknat oleh Allah Taala. Di dalam ajaran Islam kita, setiap larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah merupakan dosa. Dan dosa itu bertingkat-tingkat. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di beliau menjelaskan, ya, ketika memberikan definisi tentang dosa besar itu adalah dosa yang ada hukuman tertentu di dunia, atau ada ancaman adab di akhirat, atau dosa yang meniadakan iman, mendatangkan laknat atau kemurkaan Allah. Maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Nah, riswah, ya, kalau kita kembali tadi kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, ini mendatangkan laknat dan kemurkaan Allah Taala. Sehingga suap ini merupakan salah satu dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, ya, beliau memasukkan salah satu di antara dosa besar adalah riswah ini. Nah, oleh karena itu sahabatku semuanya, ya, kita mestinya harus sangat berhati-hati sekali dengan perkara suap ini. Apalagi kita komunitas tunanetra adalah kelompok yang amat rentan, ya, mendapatkan bujukan untuk kepentingan tertentu. Apalagi berkaitan dengan sebentar lagi juga akan ada pilkada yang serempak. Kemarin ada pilpres dan pileg, yaitu sudah kelewat. Mungkin juga di antara ikhwah ada yang menerima suap. Maka segeralah mohon ampun kepada Allah, karena perkara itu adalah perkara yang mendatangkan laknat Allah. Nah, kita kalau misalkan besok kemudian ada peristiwa pilkada yang serempak, dan kemudian ada orang yang memberikan sesuatu, ya, baik itu uang ataupun barang, dalam usaha membujuk agar mendukung kepentingannya, ini masuk dalam kategori suap. Karena itu, ketika ada orang yang memberikan, ya, sesuatu dengan dibungkus atau di cover dengan istilah bansos, kita harus memperjelas ada enggak konsekuensi dari pemberian ini. Ya, kalau memang ada konsekuensi dari pemberian itu, ya, itu harus mendukung salah satu calon. Ya, misalnya, Pak, ini kami dari calon A memberikan ini, tolong ya nanti dipilih. Nah, ini berarti masuk dalam kategori suap. Tapi kalau ada orang datang, Pak, ini ada bansos rezeki minallah. Ya, kita nggak usah tanya tentang apa maksud dan tujuan memberikan bansos. Ya, agar kita tidak ngerti, ya kan? Nah, karena ketidakngertian kita akan akad ini, ya, sehingga itu akan bisa menjadi perkara yang mubah. Tapi kalau itu nanti kemudian kita tahu bahwa itu adalah perkara bujukan untuk mendukung kepentingannya, masuk ke dalam perkara suap. Ya, ini hati-hati sekali. Ya, jadi suap ini tidak bisa di-cover atau dibungkus dengan berbagai macam istilah, seperti misalnya istilah bantuan sosial, ya,
atau hadiah, ya, itu nggak bisa. Ya, yang namanya suap itu berarti adalah perkara yang mendatangkan laknat dan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian satu ayat lagi di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Baqarah, eh, Allah juga berfirman, yang ini menggambarkan bagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka selalu kong kali kong dengan hakim di dalam perkara mengambil keputusan, ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tuludzu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, ya. Dan janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan janganlah kalian apa namanya, menyerahkan, ya, urusan harta itu kepada hakim agar supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia dengan cara mengerjakan dosa padahal kamu mengetahui, ya. Dan ini merupakan hal yang masya Allah, ya, di sekitar kita itu suap sudah dianggap sebagai semacam kayak budaya, sebagai sesuatu yang remeh temeh, sebagai sesuatu yang apa ya, biasa-biasa saja. Padahal ini adalah perkara yang amat besar, perkara yang mendatangkan laknat dan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu maka, ya, bagaimana negeri kita ini akan mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau perilaku kita, ya, masih juga dilingkupi dengan perilaku suap menyuap ini. Untuk itu marilah, ya, kita sebagai orang-orang yang oleh Allah dikaruniakan keimanan keislaman semestinya harus berpikir bahwa dunia ini fana. Dunia itu hanya sementara. Uang 100.000, 200.000 hanya dalam sekejap itu habis. Jangan karena hanya tertarik 100.000, 200.000 kita justru bermaksud kepada Allah dengan menerima suap atau menyuap, ya, untuk suatu kepentingan, ya. Ingatlah bahwa negeri akhirat itu lebih kekal, negeri akhirat itu jauh lebih memberikan kenikmatan kepada kita daripada kehidupan di dunia. Kita harus bersabar dengan keadaan kita yang barangkali, ya, saat ini Allah uji dengan kekurangan, ya. Ketika ada orang-orang yang memberikan seakan-akan bantuan sosial tapi itu adalah suap, maka kita harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani menolak, karena sekali lagi suap itu adalah merupakan laknat dan kemurkaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk memberikan kekuatan keimanan kepada kita dan juga kesabaran agar kita dapat menolak apa yang terjadi di sekitar kita yang berkaitan dengan riswah ataupun suap menyuap. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.